Namaku Heru, sudah 3 tahun menikah dengan Ayu, wanita yang membuatku jatuh cinta karena senyumnya yang sederhana. Tapi tak pernah kusangka, cinta paling rumit dan berbahaya justru datang dari ibunya sendiri, Bu Mira. Bu Mira bukan wanita biasa. Di usianya yang hampir setengah abad, ia masih tampak mempesona. Elegan dalam kesederhanaan, suaranya lembut, penuh wibawa, tapi mengandung semacam kehangatan yang membuat laki-laki segan sekaligus nyaman. Setelah menjadi janda, ia tinggal sendiri di rumahnya yang luas. Dan Ayu sering memintaku mampir untuk sekadar membantu atau menemani ibunya jika Ayu sedang sibuk kerja. Malam itu, Ayu harus keluar kota selama 2 malam. Ia menyuruhku menginap di rumah ibunya agar tidak repot bolak-balik. Aku menurut saja, meski sedikit kikuk. Tapi suasana di rumah Bu Mira selalu tenang. Ada aroma melati dari pojok ruang tamu, dan lampu-lampunya redup seperti tak mau mengganggu malam. Aku membantu Bu Mira di dapur. Ia sedang memotong bawang, dan aku berdiri di belakangnya mengambil air galon. Saat aku membalik badan tanpa sengaja, sikuku menyenggol sesuatu yang empuk dan hangat. "Aduh, maaf Bu," ucapku spontan. Bu Mira hanya tertawa kecil, matanya mengerling sebentar. "Kamu ini, Heru, kaget Ibu," katanya lembut. Tapi matanya tak seperti biasanya, ada sorot yang tak bisa kuartikan. Sejak kejadian itu, suasana jadi sedikit canggung. Aku jadi lebih berhati-hati. Tapi anehnya, bayangan itu terus muncul di benakku. Sentuhan tak sengaja itu, dan aroma tubuhnya yang mendekat tiba-tiba. Malam itu, aku tidur di kamar tamu, dengan pikiran yang gelisah. Sesekali, aku mendengar langkah kaki melewati depan kamarku. Entah kenapa, aku harap langkah itu berhenti, dan pintu kamarku terbuka. Keesokannya, saat makan malam, Bu Mira tampak berbeda. Ia mengenakan daster panjang berbahan satin yang membentuk tubuhnya. Daster itu bukan daster biasa, tipis, licin dan terbuka sedikit di dada. Aku jadi salah tingkah, padahal ia berbicara dengan nada biasa. "Kamu suka sayur asem buatan Ibu Heru?" Aku mengangguk. "Iya, enak banget Bu. Kayak masakan almarhum ibu saya dulu." Bu Mira tersenyum, lalu matanya menatapku dalam. "Kalau begitu, biar ibu yang masakin kamu terus ya." Aku membeku, entah kenapa kalimat itu terdengar ambigu. Setelah makan, kami duduk di ruang tamu, TV menyala. Tapi, kami sama-sama tak terlalu menontonnya. Ia duduk cukup dekat dan saat aku mengucap selamat malam dan hendak bangkit, tangannya menyentuh tanganku. "Heru?" Aku menoleh. Ia menatapku. Ada sesuatu yang rapuh dan lembut dalam tatapan itu. Aku sudah lama gak merasakan kehadiran laki-laki di rumah ini. Kadang aku lupa rasanya dipeluk. Aku tercekat, tapi sebelum sempat berpikir, ia mendekat dan mengecup bibirku. Hanya sebentar, tapi jantungku seolah berhenti berdetak. Kecupan itu entah kenapa membuatku merasa seperti malam pertama dengan Ayu. Tapi kali ini lebih liar, lebih dalam, lebih salah. Bu Mira buru-buru berdiri. "Maaf, Ibu." Lupa diri. Tapi aku tahu, dari sorot matanya yang bergetar, itu bukan sekadar hilaf, itu hasrat yang selama ini dipendam. Dan aku bahkan tak bisa membohongi diriku sendiri, bahwa aku mulai menginginkannya juga. Sepulang dari kantor sore itu, aku sempat ragu untuk kembali ke rumah Bu Mira. Tapi hujan deras menutup semua kemungkinan pulang ke rumah. Dan entah kenapa, dalam diriku ada bagian yang justru bersyukur. Ada bagian yang menunggu malam ini datang. Saat aku masuk, rumah itu hangat, beraroma jahe dan kayu manis. Bu Mira menyambutku dengan senyum lembut dan handuk kecil di tangannya. "Basah-basahan, ganti baju dulu, sudah Ibu siapin di kamar," katanya pelan. Daster yang ia kenakan malam ini berwarna merah marun, belahan lehernya sedikit lebih terbuka dari sebelumnya.
rambutnya dikunci rendah, dan senyum itu memanggilku masuk dalam badai yang lebih dahsyat dari hujan di luar. Aku masuk kamar tamu dan mendapati piyama bersih, lengkap dengan celana dalam pria baru. Aku menatap pakaian itu lama. Kenapa dia sampai menyiapkan celana dalam? Aku mencoba tidak memikirkan terlalu jauh. Makan malam berlangsung dalam diam yang aneh. Sesekali kami saling mencuri pandang. Dan ketika aku hendak mencuci piring, Bu Mira ikut masuk ke dapur. Dapur sempit itu tak memberi ruang bagi kami untuk menjaga jarak. Saat aku membungkuk mengambil piring yang terjatuh, tubuh kami bersentuhan lagi. Kali ini tidak sekadar senggolan. Dada Bu Mira menyentuh lenganku, dan kami sama-sama terdiam. Tangannya bertumpu di pundakku saat aku berdiri. "Heru," bisiknya nyaris tak terdengar. "Kalau kamu merasa ini salah, tolong hentikan aku sekarang." Aku menatap wajahnya, wajah wanita yang selama ini hanya kupanggil ibu. Tapi malam ini, dalam jarak yang sangat dekat, aku tak melihat seorang ibu. Aku melihat seorang wanita yang kesepian, seorang wanita yang butuh kehangatan, seorang wanita yang sangat cantik. Aku tak menjawab, tapi tanganku bergerak menyentuh pipinya. Ia menutup matanya. Dan saat itu, bibir kami bertemu untuk kedua kalinya. Lebih dalam, lebih lama, lebih terbuka. Jari-jarinya menyentuh leherku, lalu bahuku, tubuhnya bergetar. Tapi bukan karena takut. Tapi karena menahan semua hal yang selama ini ia kubur dalam. Kami berhenti sejenak. Nafasnya memburu, matanya berkaca-kaca. "Aku gak tahu kenapa aku melakukan ini, Heru," katanya lirih. "Aku juga gak tahu, Bu. Tapi aku gak mau berpura-pura lagi. Sejak malam itu, aku mulai merindukanmu." Ia menarikku ke pelukannya. Lama, tak ada kata, hanya detak jantung yang saling mencari irama. Kami belum benar-benar menyeberangi batas itu malam ini. Tapi aku tahu, setelah kecupan tadi, setelah pelukan hangat di bawah derasnya hujan, tak akan ada jalan kembali. Pagi harinya, kami seperti dua orang asing yang baru bertemu. Tak ada sapaan hangat, tak ada obrolan ringan. Bu Mira bahkan memilih banyak diam, hanya bicara seperlunya dan sorot matanya. Entah kenapa terasa jauh. Seolah semalam tak pernah terjadi apa-apa. Seolah bibir kami tak pernah saling mencari. Pelukannya semalam, seperti sudah ia lupakan, aku mencoba memahami. Mungkin ia menyesal, mungkin ia takut. Tapi semakin Bu Mira menjaga jarak, semakin pikiranku diracuni rasa penasaran. Dan jujur, ada bagian dari diriku yang terluka. Bagian itu bertanya, apakah aku cuman pelarian sesaat? Malam harinya, suasana lebih dingin dari biasanya. Hujan sudah reda, tapi dinginnya tertinggal di dinding rumah. Aku memilih diam di kamar tamu, mencoba tidur, tapi pikiranku penuh gejolak. Rasa bersalah, rasa penasaran, dan rasa yang ingin tahu lebih dalam tentang wanita yang kini mengisi kepalaku lebih dari istriku sendiri. Aku bangkit, alasan yang kuciptakan sederhana, haus, tapi niatku tidak sesederhana itu. Aku melangkah pelan ke dapur, rumah sudah gelap, hanya lampu kecil dari ruang tengah yang menyala. Saat aku membuka kulkas dan mengambil air, mataku sekilas menangkap sesuatu yang janggal. Pintu kamar Bu Mira tidak tertutup rapat. Aku berhenti, ada celah kecil di sana. Awalnya kupikir untuk menghormatinya, aku harus langsung kembali ke kamar. Tapi langkahku tidak bergerak, sesuatu dalam diriku mendorong maju. Aku mendekat, pelan, nyaris tanpa suara. Cahaya dari lampu kamar redup, tapi cukup untuk membuatku melihat jelas apa yang terjadi di balik celah pintu itu. Dan di sanalah Bu Mira berbaring di ranjangnya, tubuhnya hanya diselimuti kain tipis yang tak mampu menutupi semuanya. Tangannya menyentuh tubuhnya sendiri, perlahan,
seolah sedang menari mengikuti irama khayalan. Bibirnya setengah terbuka dan sesekali terdengar gumaman lirih. Heru. Aku terdiam, tubuhku tegang. Bukan karena takut, tapi karena perasaan yang begitu rumit, kaget, penasaran, dan terangsang. Heru, jangan gitu, katanya pelan, seolah sedang berbicara denganku di dalam mimpi. Saat itu aku sadar, Bu Mira bukan sekadar menyesal, ia sedang berperang dengan dirinya sendiri. Dan dalam peperangan itu, aku adalah medan utamanya. Aku hampir membuka pintu, tapi aku menahan diri. Aku memilih kembali ke kamar, tapi kali ini dengan perasaan yang jauh lebih panas dari sebelumnya. Pintu itu seolah memanggilku, celah kecilnya seperti celah di hatiku sendiri, rapuh, rentan, tapi penuh rasa ingin tahu. Aku mendekat, jantungku berdetak lebih keras dari biasanya. Aku bisa merasakan napasku jadi berat, dan saat itu, dalam redup cahaya lampu di kamar Bu Mira, aku melihatnya. Ia berbaring menyamping, selimut tipis melingkar di sekitar pahanya, membiarkan sebagian tubuhnya terbuka. Tangannya menyentuh pelan bagian yang tak seharusnya kulihat. Bibirnya menggigit lembut jari sendiri, seolah sedang menahan sesuatu, lalu ia menyebut namaku lagi. Heru. Suara itu membuatku nyaris kehilangan keseimbangan, tapi yang membuatku benar-benar tak bisa bergerak adalah tatapannya. Ya, matanya terbuka, dan saat mataku bertemu dengan matanya, aku sadar ia tahu aku di sana. Mata kami terkunci, waktu seolah berhenti. Aku menahan napas, ingin lari, ingin masuk, ingin. Aku sendiri tak tahu. Tapi Bu Mira tak bergerak menutup tubuhnya. Ia juga tak berteriak atau panik. Justru sorot matanya tenang, dalam, dan menggoda. Ia menggigit bibir bawahnya pelan, lalu jari-jarinya yang tadi bermain di tubuhnya sendiri berganti menelusuri garis lehernya dengan gerakan lambat. Tatapannya tak lepas dari mataku, tangannya turun ke dada, lalu berhenti di situ. Ia membelai perlahan, lalu ia membuka mulut. Kalau kamu memang mau masuk, Heru, masuklah. Aku terdiam, separuh diriku ingin menolak, ingin mundur. Tapi separuh yang lain, yang lebih liar, yang lebih jujur, sudah membakar seluruh tubuhku. Tanganku menyentuh daun pintu, hanya beberapa sentimeter lagi. Tapi sebelum aku berani melangkah lebih jauh, Bu Mira mengangkat jari telunjuknya dan menggeleng pelan. Bukan malam ini, katanya dengan suara rendah. Tapi kamu sudah lihat dan kamu tahu, aku juga merasakan yang sama. Lalu ia berbalik, menarik selimut, dan membiarkan sebagian punggungnya tetap terlihat. Isyarat yang tak bisa kutafsirkan dengan kata-kata. Aku kembali ke kamarku dengan tubuh panas dan kepala penuh bayangan, dan malam itu aku tak bisa tidur sama sekali. Hari itu, aku mencoba menjauh. Aku pergi lebih lama dari biasanya, sengaja pulang larut malam dengan harapan Bu Mira sudah tertidur. Namun, saat masuk rumah, lampu dapur masih menyala, aroma bunga melati samar tercium. Aku berjalan pelan ke dapur, menaruh kunci motor, mencoba menenangkan pikiran. Tapi, suara lembut itu kembali menghantam pertahanannya. Heru, kamu pulang? Aku berbalik. Bu Mira berdiri di ambang pintu dapur, mengenakan daster tipis berwarna ungu muda, dengan rambut yang tergerai seperti baru selesai mandi, bahunya basah. Cahaya lampu memantul di kulit lehernya yang lembut. Maaf, aku belum tidur, lanjutnya sambil melangkah pelan. Entah kenapa, malam ini aku gelisah, aku ingin bicara, ingin bilang lelah tapi mulutku keluh. Yang keluar hanya desah napas tak teratur. Bu Mira kini berdiri sangat dekat. Kamu masih marah padaku? Bisiknya. Aku menggeleng. Bukan marah, saya cuma bingung, ini semua salah. Tapi Bu Mira menatapnya dengan mata yang sendu, mematikan semua logika.
Yang salah itu perasaan yang dipaksa mati. Heru, aku hanya wanita biasa yang terlalu lama sendiri. Kamu datang, lalu memperlakukan aku dengan begitu hangat perhatianmu, senyummu, bahkan caramu menatapku. Semuanya membuat aku hidup lagi. Aku menghela napas. Tapi Ayu, gimana Bu? Bu Mira menatap. Dia bukan darahku, kamu tahu itu. Aku takkan pernah mengambil apapun darimu Heru. Aku hanya ingin sesekali merasakan dicintai, walau sebentar, walau hanya semalam. Tangan Bu Mira menyentuh pipinya. Lembut, hangat, aku menutup mata, mencoba menolak bisikan setan dalam dadaku. Tapi saat bibir Bu Mira menyentuh keningnya, lalu turun ke pipi, dan akhirnya berhenti di bibirku sendiri. Aku tak bisa melawan lagi, ciuman itu perlahan, dalam, tak terburu-buru, tapi penuh gejolak yang selama ini ditekan. Dan malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasakan sesuatu yang lebih dari sekadar gairah. Ada rasa yang selama ini tidak pernah muncul bersama Ayu, rasa yang gila, salah, tapi nyata. Malam itu, pintu kamar Bu Mira tak pernah ditutup, dan aku tak pernah kembali ke kamarku. Aku terbangun dengan pelan, seolah takut kenyataan akan menertawakanku jika aku membuka mata terlalu cepat. Tapi begitu ku dengar napas pelan di sampingku, aku sadar ini bukan mimpi. Bu Mira terlelap membelakangiku, rambutnya sedikit berantakan di bantal, dan selimut hanya menutupi sebagian tubuhnya yang hangat. Cahaya matahari mengintip dari celah jendela, menciptakan siluet yang, aduh, jangan kutulis. Aku bahkan malu dengan pikiranku sendiri. Aku bangkit perlahan, duduk di pinggir ranjang, menunduk. Kepalaku berat. Bukan karena lelah, tapi karena kenyataan, aku baru saja tidur dengan ibu mertuaku. Tapi otakku dengan cepat mengingatkan, bukan ibu kandung Ayu, hanya seorang wanita yang selama ini menyimpan luka, sepi, dan hasrat yang tak pernah terucap. Dan aku hanya pria biasa yang pada akhirnya kalah. Aku berdiri dan meraih bajuku, berusaha tenang. Tapi sebelum aku keluar dari kamar, suara lembut itu memanggilku. Heru, jangan merasa bersalah. Aku menoleh. Bu Mira duduk di ranjang dengan selimut yang menutupi tubuhnya. Tapi bahunya masih terbuka, wajahnya tenang, matanya jujur. Aku gak pernah merasa seutuh ini sejak lama, lanjutnya pelan. Tapi aku juga tahu, kita gak bisa seperti ini terus. Aku menelan ludah, tak tahu harus menjawab apa. Kita nikmati pagi ini, seperti rahasia kecil yang akan kita bawa dalam diam, katanya, tersenyum samar. Aku hanya mengangguk, tak ada kata-kata yang cukup bisa mewakili gejolak dalam dadaku. Saat aku keluar dari kamar, suasana rumah terasa lain, bukan lagi rumah mertuaku, bukan juga rumah tempat aku dan Ayu tinggal, tapi semacam ruang abu-abu, ruang di mana moral dan rasa saling bertabrakan. Dan aku adalah satu-satunya yang memegang kunci rahasianya. Aku duduk di beranda rumah dengan secangkir kopi yang mulai dingin. Pikiran masih kacau, tubuhku ada di sini, tapi jiwaku seperti berkeliaran entah kemana. Sisa aroma Bu Mira masih melekat di kulitku, di ingatan yang baru saja tercipta beberapa jam lalu. Tapi yang lebih membakar dadaku adalah rahasia yang selama ini kutahan sendiri. Ayu, 3 tahun menikah, tapi hatinya tidak pernah benar-benar untukku. Aku tahu, bukan karena dia mengaku, tapi karena aku pernah membaca isi pesan singkat yang seharusnya tak kulihat. Dari lelaki bernama Anton, mantan kekasih Ayu sewaktu kuliah, duda beranak 1, istrinya meninggal karena kecelakaan 2 tahun lalu. Sejak itu, entah bagaimana, Ayu kembali menghubunginya, katanya hanya sebagai teman lama. Tapi, aku tahu lebih dari itu. Aku tahu karena Ayu pernah bilang saat kami baru menikah
bahwa dia tak yakin bisa mencintai orang lain seperti dia mencintai Anton. Dan sejak saat itu, aku selalu menyimpan tanya di hatiku, kenapa Ayu memilihku? Kenapa dia masih menikahiku kalau cintanya belum selesai untuk orang lain? Pagi itu, setelah malam yang seharusnya aku sesali, aku justru merasa seperti bebas. Aku bukan suami sempurna, tapi aku setia. Dan saat kesetiaan itu hanya dibalas dengan kepura-puraan. Mungkin Tuhan sedang mempertemukanku dengan karma yang aneh bentuknya. Seorang wanita bernama Bu Mira yang ternyata lebih jujur dalam kesepian dan perasaannya. Di balik semua ini, ada rasa bersalah, iya, tapi juga ada rasa lelah. Dan untuk pertama kalinya sejak menikah, aku merasa dimiliki, walau oleh wanita yang seharusnya tak kusentuh. Malam kembali menyelimuti rumah kami, Ayu belum pulang, katanya lembur. Tapi aku tak lagi bertanya kenapa lembur selalu terjadi tiap minggu 2 kali dan selalu tanpa kabar jelas. Aku tahu kemana dia pergi, atau lebih tepatnya, kepada siapa dia pergi. Aku duduk di ruang tengah, menatap televisi yang tak benar-benar kutonton, pikiran penuh gejolak. Tapi malam ini, ada hal yang terasa berbeda. Bu Mira muncul dari kamarnya, hanya mengenakan dasar tipis berwarna merah tua. Wangi tubuhnya seolah menuntunku untuk lupa pada semua luka. Ia duduk di sampingku, lalu menyentuh tanganku dengan lembut. "Kamu belum tidur?" Aku menggeleng pelan. "Gak bisa." Kami diam sesaat, tapi dalam diam itu, kulit kami sudah bersentuhan, mataku melirik ke arah lehernya yang terbuka, nafasku makin tak teratur. Dan kali ini, bukan hanya karena pesonanya, tapi karena beban yang ingin kulepaskan. "Bu," aku menatap matanya. "Aku tahu ini salah, tapi aku gak bisa berpura-pura lagi." Bu Mira menoleh, wajahnya masih tenang. "Kamu menyesal?" Aku menggeleng. Justru, aku merasa bebas, karena aku juga hidup dalam kepalsuan selama ini. Dia menatapku dalam. "Ayu ya?" Aku diam, tapi itu sudah cukup sebagai jawaban. "Aku tahu, Heru," katanya lirih. "Aku tahu Ayu gak pernah bisa benar-benar lepas dari Anton." Aku tercengang. "Ibu tahu?" Dia mengangguk pelan, lalu tersenyum pahit. "Aku gak buta, aku tahu sejak lama, tapi aku gak pernah bilang, karena aku pikir kamu akan bahagia walaupun cuma separuh." Aku menunduk, dadaku sesak, tapi saat ku tatap lagi wajahnya, aku melihat sesuatu yang berbeda. Ada rasa lega, bahkan bahagia. "Dan tahu enggak, Heru?" bisiknya sambil mengelus pipiku. "Aku berani mendekat ke kamu, bukan karena aku iseng atau hilaf, tapi karena aku juga melihat luka yang sama di matamu." Ia maju perlahan, mendekat. "Malam itu, waktu kamu menyentuhku tanpa sengaja di dapur, kamu gemetar, tapi aku bisa ngerasain sesuatu. Kamu bukan pria sembarangan, Heru. Kamu bukan pembohong, dan aku sudah terlalu lama sendiri." Lalu, tanpa aba-aba, dia menciumku. Bukan ciuman liar seperti sebelumnya, tapi ciuman pelan, lembut, dalam, dan penuh perasaan. Dan malam itu kembali membara. Tapi bukan sekadar pelampiasan. Ada sesuatu yang terikat malam itu, 2 hati yang sama-sama terluka, dan saling menemukan pelukan satu sama lain sebagai tempat pulang. Nafasku masih tersengal, tubuhku masih melemas, tapi pikiranku justru mulai jernih. Mungkin karena setan sudah selesai dengan tugasnya. Dan kini digantikan oleh bisikan yang entah kenapa terasa suci, mulia bahkan. Aku menoleh ke samping, Bu Mira dengan rambut acak dan kulit lembab berkeringat sedang menutup matanya, masih berusaha mengatur napasnya juga. Aku belum bisa berkata apa-apa, hanya menatapnya dalam diam. Jantungku berdetak lebih pelan kini, tapi ada sesuatu yang justru mendesak untuk segera keluar dari dadaku. "Ibu," bisikku pelan.
Dia membuka mata, menatapku sambil tersenyum lelah. Apalagi Heru, kamu belum puas? Aku tersenyum kecil. Bukan itu maksudku, Bu. Dia mengangkat alis, menunggu, aku menarik napas panjang. Kalau ibu memang mau, kalau kita sama-sama ingin malam-malam seperti ini terus ada, maka kita harus jalani ini dengan cara yang benar. Bu Mira menatapku heran, lalu duduk perlahan, menarik selimut untuk menutupi tubuhnya. Maksud kamu? Aku duduk juga, memegangi tangannya. Saya akan menikahi ibu setelah bercerai dengan Ayu. Tatapannya berubah. Ada kejutan, ada syok, dan ada harapan yang pelan-pelan tumbuh dari matanya. Ayu sudah ajukan gugatan cerai pagi tadi, lanjutku. Dia nggak tahu aku sudah baca pesannya dengan Anton. Aku sedih, Bu, kehilangan istri. Tapi anehnya, malam ini aku justru merasa seperti menemukan seseorang yang selama ini aku cari. Bu Mira masih terdiam, tapi matanya mulai berkaca-kaca. Aku nggak mau ini jadi dosa terus, Bu. Aku tahu kita mulai dari tempat yang salah, tapi bukan berarti kita nggak bisa berakhir di tempat yang benar. Lalu perlahan senyumnya merekah dan jemarinya menggenggam tanganku lebih erat. Kamu gila, Heru, katanya pelan. Tapi mungkin aku juga. Kami tertawa pelan, lalu berpelukan dalam diam. Malam itu tidak berakhir dengan nafsu, tapi dengan harapan. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku merasa ingin memulai dari awal. Dari wanita yang selama ini kupanggil ibu, tapi ternyata adalah takdir yang menyamar. 3 tahun berlalu sejak malam itu, kini aku dan Bu Mira, atau lebih tepatnya, Mira, istriku tercinta, duduk bersebelahan di teras belakang rumah. Angin sore mengayun lembut daun-daun mangga. Aroma teh melati menguap dari cangkir, dan senyum. Mira masih sama hangatnya, seperti pertama kali dia memelukku sebagai suaminya. Jika anak kami yang kini berusia 2 tahun, sedang tertawa-tawa di taman kecil belakang rumah, bermain gelembung sabun bersama Mbak Sari, pembantu kami yang baru bekerja sejak setahun terakhir. Hidup kami tenang, damai, dan yang terpenting, bahagia. Mira menyandarkan kepalanya di bahuku. Heru, kamu ingat waktu pertama kali kita minum teh bareng? Bukan teh sih, tapi kopi instan di dapur. Habis ya, kamu tahu lah. Aku terkekeh. Ingat banget, bahkan aku ingat sendoknya, warnanya merah. Kami tertawa pelan. Tak ada lagi rasa bersalah, tak ada lagi bayang-bayang. Ayu, semuanya sudah selesai dengan caranya masing-masing. Cika tiba-tiba tertawa keras, lalu berlari kecil ke arah kami. Mama, Papi, lihat Cika. Aku bangkit, mengangkat Cika tinggi-tinggi dan menciumnya. Mira tersenyum bahagia, memandang kami seperti wanita yang telah memenangkan hidup. Tapi saat aku menurunkan Cika dan membiarkannya kembali bermain, pandanganku bersirobok dengan mata milik Mbak Sari. Dia sedang menyeka peluh di lehernya, dan saat melihatku, dia menatap dengan kerlingan mata genit yang, membuatku refleks meneguk teh panas tanpa sadar. Pelan-pelan minumnya, Pak, kata Mbak Sari masih dengan senyum itu. Mira menyekut perutku. Heru, jangan nakal, katanya pelan tapi dengan nada menggoda, seolah dia tahu. Aku tetap pria yang sama, tapi kini pria yang dimilikinya seutuhnya. Dan sore itu, aku cuma bisa tersenyum. Dalam hati berbisik. Hidup itu aneh, tapi kalau berakhir dengan tawa dan cinta, siapa yang bisa protes?